Jadi ada perdebatan nih sebenarnya Soekarno itu dilahirkan di mana? Di Blitar ataukah di kota Surabaya? Saya dilahirkan di Surabaya, jadi saya arek Surabaya, Insinyur Soekarno. Kali ini Lob Surabaya berkesempatan untuk mengunjungi rumah kelahiran Sang Fajar, Soekarno. Jadi ada perdebatan nih sebenarnya Soekarno itu dilahirkan di mana? Di Blitar, seperti dia dimakamkan sekarang, ataukah di kota Surabaya? Nah, ternyata pada tanggal 6 Juni 1901 dilahirkanlah seorang bayi dari rahim seorang wanita Bali. Beliau bernama Ida Ayu Nyoman Rais Rimben di rumah kecilnya di Jalan Pandian Gang 4 nomor 40. Sang ayah, Raden Sukeni Sosrodihardjo, memberi nama putra keduanya dengan nama Kusno, Raden Mas Kusno Sosrodihardjo. Jadi Kusno ini adalah adik dari Raden Ayu Sukarmini yang nantinya kita akan kenal lebih jelas. Di masa kecilnya, Kusno Sosrodihardjo ternyata sering jatuh sakit. Orang-orang dulu percaya karena nama yang diberikan itu terlalu berat. Akhirnya, dengan sebuah ritus kepercayaan ruwatan dan lain sebagainya, nama Kusno tadi diubah menjadi Karna. Yang kalau di zaman lama jadi Soekarno. Ini adalah harapan dari sang ayah. Jadi Karna adalah seorang tokoh Mahabharata di mana ia adalah putra dari Dewa Matahari. Berharap Soekarno nanti bisa menjadi pencerah dan bahkan beliau dijuluki sebagai putra Sang Fajar karena ia dilahirkan di pagi hari. Masa kecil Soekarno dihabiskan berpindah-pindah. Jadi setelah dari Surabaya, dia sempat dibawa ke Blitar, melanjutkan sekolah di Mojokerto dan di sini sang ayah berharap Soekarno bisa menempuh pendidikannya lebih tinggi. Akhirnya dia dibawa ke Surabaya dan dititipkan dengan seorang sahabat ayahnya yang bernama Haji Umar Said Cokroaminoto untuk bisa bersekolah di HBS. Ternyata HBS ini tidak sembarangan loh Rek yang bisa sekolah. Hanya anak-anak Belanda dan juga anak-anak dari keturunan Ningrat. Soekarno ini dikenal sebagai murid yang pandai dan dia juga dikenal sebagai seorang murid yang senang berkelahi dengan putra-putra Belanda. Alasannya dia beranggap bahwa dia seorang Indonesia memiliki kasta atau sejajar dengan putra-putra Belanda. Di rumah Hos Cokroaminoto lah Soekarno diajarkan menulis, Soekarno belajar membaca buku lebih banyak, dan Soekarno belajar politik yang pada saat itu hal tersebut adalah hal-hal yang jauh lebih dewasa daripada usia aslinya. Diasuh di Hos Cokroaminoto, beliau mengisi surat kabar yang diasuh oleh Sarekat Islam. Dia mengkritisi kebijakan-kebijakan Belanda. Bahkan ternyata dia pernah mengkritisi sekolahnya sendiri dengan nama pena Bima. Dia mengkritisi bagaimana kehidupan pendidikan di HBS. Selama di rumah Hos Cokroaminoto, Soekarno kamar dengan beberapa teman-teman yang ternyata nantinya di saat dewasa itu akan bersinggungan dengan beliau. Muso, Alimin, Semaun, dan juga Kartosuwiryo adalah sedikit nama dari banyak siswa-siswa yang tinggal di rumah Hos Cokro. Perbedaan ideologi menjadi masalah awal bagaimana Soekarno akan bertentangan dengan sahabat-sahabatnya. Karena dari Pak Cokro pun membebaskan untuk ideologi apapun yang dianut oleh siswa-siswanya asal dengan tujuan yang sama, persiapan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali kisah-kisah yang didapat dari rumah Pak Cokro tentang bagaimana Soekarno belajar berpidato di dalam kamar menghadap cermin dan sambil ditertawai oleh teman-teman sekamarnya. Itu adalah satu dari banyak cerita-cerita yang terjadi di rumah Pak Cokro. Sebelum beliau meninggalkan kota Surabaya untuk menempuh pendidikan di Bandung, Soekarno menikah dengan putri pertama dari Hos Cokroaminoto yang bernama Siti Utari. Dan nanti akhirnya Soekarno akan melanjutkan kisah perjalanan hidupnya di kota Bandung, di mana nanti dia bersekolah atau berkuliah di Technische Hogeschool Bandung. Dan sekarang kita kenal dengan ITB untuk mendapatkan gelar insinyurnya.
Itu dia catatan kaki dari Insinyur Soekarno, terutama pada saat di kota Surabaya. Jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube Love Surabaya untuk cerita selanjutnya.